Halo happy people, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Saya ucapkan selamat datang kepada penonton yang pertama kali mampir di channel saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendongengkan kepada kalian sebuah alur film yang sangat bagus tentunya, penuh misteri dan menarik. Dan saya ingatkan kembali kepada penikmat spoiler bahwasanya konten ini sepenuhnya adalah spoiler. Dan alangkah baiknya untuk kalian yang belum menonton film ini agar menontonnya terlebih dahulu, agar kalian semua mendapatkan sensasi menonton film sepenuhnya. Namun jika kalian tidak keberatan dengan konten spoiler ini, saya akan berusaha menceritakan alur ceritanya seutuh mungkin, agar kalian bisa menikmati spoiler tanpa menghilangkan estetika film ini. Film dimulai dengan sebuah berita yang mengabarkan bahwa dunia akan berakhir. NASA telah memberikan pengumuman terbuka ke seluruh dunia bahwa 20 hari ke depan meteor besar akan jatuh ke bumi. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan umat manusia, NASA sudah mengirimkan misil yang akan menghancurkan meteor tersebut dan membuatnya menjadi puing-puing kecil yang pada akhirnya akan menjauhi bumi. Para ahli hanya bisa berpendapat jika meteor yang ditemukan sedikit lebih cepat, situasi berbahaya seperti ini tidak akan pernah terjadi. Kini manusia hanya bisa berdoa dan berharap solusi terakhir tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun manusia mempunyai batasan dalam setiap upaya yang mereka lakukan. Upaya terakhir mereka ternyata gagal dan meteor semakin mendekat. Pada akhirnya pemerintah di berbagai negara termasuk Korea melakukan deklarasi untuk mengakui bahwa bumi akan berakhir. Waktu tersisa 7 hari lagi sampai pemerintah Korea memutuskan untuk menunjukkan sisa hari di televisi sebagai upaya mengingatkan warganya agar mereka menghabiskan waktu yang tersisa dengan penuh makna. Terlepas dari prediksi kiamat, tidak ada kerusakan seperti film pada umumnya. Sebaliknya, manusia beraktivitas dengan penuh kebahagiaan bersama orang-orang yang dicintai. Namun berbeda dengan Nambu, dia adalah seorang pria yang selalu menyendiri. Nambu tidak bisa merasakan indahnya bersama kekasih bahkan di hari-harinya akhir. Menghela napas, Nambu berkata bahwa mungkin dia akan mati kesepian sebelum hari kiamat. Nambu adalah seorang pemuda yang baru diangkat menjadi polisi sekitar 1 bulan yang lalu. Dalam 4 tahun terakhir dia hidup menyendiri di sebuah apartemen kecil. Nambu tidak pernah memiliki teman ataupun seorang kasih. Satu hal yang mengejutkan adalah Nambu tidak bisa mengingat masa lalunya. Ia bagaikan hidup di tubuh orang lain dengan ingatan yang kosong, di mana dia hanya tahu sekolah dan belajar untuk menggapai cita-citanya. Kini setelah menjadi polisi, Nambu merenungkan perjuangannya dan bertanya-tanya untuk apa dia berusaha keras menjadi seorang polisi jika pada akhirnya dunia akan kiamat. Walau demikian, ia tetap menjalani hidup seperti biasa. Setelah mengganti pakaian dan mengenakan sepatu sempitnya, Nambu berjalan di lorong kantor polisi bersiap untuk menjalankan tugas seperti biasanya, yaitu melihat daftar buronan sebelum akhirnya dia pergi berpatroli. Dalam prosesnya, Nambu menemukan berbagai macam individu yang sangat bebas mengekspresikan diri, tapi anehnya ia terasa familiar dengan itu semua. Setelah kembali ke kantor, Nambu menemukan berita yang mengejutkan di mana seorang pria mengaku bahwa dirinya mempunyai kekuatan super. Di dalam situs berbagi video yaitu menunjukkan kemampuannya mengeluarkan api dari tangan. Sebelum akhirnya dia bercerita bahwa sudah dari lama dia menyembunyikan kemampuannya itu. Pria tersebut sangat yakin pasti ada manusia lain yang mempunyai kemampuan sepertinya. Di akhir video ia mengajak orang-orang sepertinya untuk menunjukkan kemampuan dan bersatu untuk menyelamatkan bumi. Singkat cerita, sewaktu berpatroli, Nambu dikejutkan oleh seorang gadis yang memanjat tembok. Ia sangat terheran-heran. Kemudian saat melihatnya, ia juga sudah pernah melihat gadis itu di suatu tempat. Namun berbeda, kali ini ia mengingatnya. Gadis tersebut ada di dalam daftar buronan yang sebelumnya ia lihat. Dia adalah Heiwa, gadis cantik berusia 18 tahun yang dianggap telah melakukan tindak pencurian. Setelah dibawa ke kantor polisi, Nambu memeriksa kembali daftar buronan itu dan ternyata tidak ada nama Heiwa. Nambu semakin bingung dengan apa yang terjadi kepadanya karena dia selalu merasa pernah mengingat dan melihatnya.
Heiwa membela diri dan berkata bahwa rumah yang dipanjat itu milik kenalannya sendiri yang merupakan salah satu manusia super, tapi dia tidak ada di rumah. Heiwa meminta polisi untuk membebaskannya karena dia hanya bermaksud untuk mengumpulkan manusia super dan menyelamatkan dunia. Menurutnya itu lebih baik daripada hanya berdiam diri menunggu kematian tiba. Pada akhirnya senior menugaskan Nambu untuk mengantar Heiwa menemui manusia super itu yang lumayan cukup jauh. Dalam perjalanan Nambu merasa grogi karena kurangnya pengalaman membuatnya sulit untuk berkomunikasi dengan Heiwa. Jelas saja terlihat Nambu menyukai wanita tersebut. Singkat cerita, mereka melewati perdesaan yang akhirnya berhenti di suatu tempat lokasi yang masih jauh sekali. Dan mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah-tengah perjalanan, sepatu sempit yang digunakan Nambu membuat kakinya lecet. Kemudian saat ia mengobatinya, Nambu bertanya kepada Heiwei, kemampuan apa yang dimiliki oleh manusia super yang akan mereka jumpai itu. Heiwa menjelaskan bahwa orang itu punya kemampuan untuk mengetahui kekuatan seseorang. Dia juga menjelaskan bahwa pada dasarnya kekuatan manusia terbagi menjadi dua. Ada yang menyadari kekuatannya dan ada juga yang tidak menyadari. Oleh karena itu ia menemui manusia seperti ini untuk mengidentifikasi orang-orang yang tidak menyadari dengan kekuatannya. Dengan begitu mereka bisa menemukan lebih banyak manusia super yang mungkin saja bisa menyelamatkan dunia. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di tempat tujuan yang berada di puncak gunung. Orang yang mereka cari ternyata tidak ada di situ. Heiwei kemudian memeriksa makanan yang ada di kulkas dan untungnya belum basi. Itu bertanda bahwa orang yang dicari masih tinggal di tempat itu. Ia kemudian menjelaskan bahwa rumah itu adalah tempat berlatih Ibu Yang, manusia super yang mereka cari selama ini. Heiwa beranggapan bahwa dia sedang pergi ke suatu tempat dan pasti akan kembali lagi. Awalnya Nambu akan segera pergi dari rumah itu, tapi Heiwei menyarankan untuk menginap karena hari sudah semakin gelap. Pada malam hari Nambu bermimpi duduk di sebelah Heiwa dan kemudian Heiwa berkata bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Air matanya pun mengalir kemudian berkata bahwa langit akan sangat indah di akhir nanti. Saat terbangun di pagi hari, Nambu melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa NASA akan bekerja sama dengan para manusia super untuk meluncurkan bom atom terbaru mereka. Berita tersebut terdengar seperti harapan palsu mengingat waktu hanya sebentar lagi sebelum hari kiamat. Ibu Yang akhirnya datang dan mengajaknya untuk mencari orang-orang super. Ibu Yang berkata bahwa mereka sudah terlambat karena pergerakan meteor lebih cepat dari yang diduga. Berita di televisi menjelaskan bahwa meteor paling cepat akan tiba malam hari ini. Pecahan meteor perlahan mulai memasuki atmosfer bumi. Siaran televisi mulai mengalami gangguan sebelum akhirnya menghilang. Walaupun dirasa tidak berguna, Ibu Yang mencoba menerawang Nambu menggunakan kekuatannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa Nambu mempunyai kekuatan super di mana dia akan kembali ke masa lalu jika meninggal dalam kecelakaan. Itu artinya dia tidak akan mati. Semuanya menjadi jelas kenapa dia merasa tidak asing dengan semua kejadian yang telah terjadi. Nambu tidak bisa mengingat masa kecilnya karena waktu tersebut akhirnya adalah di tahun 2016 di mana dia mengambil studi kepolisian. Ibu Yang menegaskan bahwa Nambu bisa menyelamatkan dunia saat kembali ke masa lalu untuk mengingatkan orang-orang tentang bencana yang akan terjadi. Jika manusia menemukan kometnya lebih awal, peluang untuk mencegahnya akan lebih besar. Nambu harus bisa mengingat semua kejadian ini. Bagaikan takdir, kekuatan yang dimiliki Heiwei bisa mengatasi hal tersebut. Heiwei harus bisa mencintai Nambu agar dia tidak melupakan di saat-saat terakhirnya. Heiwei berusaha mencintai Nambu walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya. Atmosfer bumi mulai berubah akibat dampak dari meteor yang semakin mendekat. Dengan ragu, Nambu menyatakan perasaannya dan berkata bahwa dia menyukainya sejak pertama kali melihatnya.
Namun lagi-lagi perasaan tidak bisa dipaksakan begitu saja. Heiwei tidak bisa mencintai Nambu dalam waktu yang sesingkat itu. Dan kemudian Heiwei meminta maaf karena mungkin inilah akhir dari segalanya. Waktu kembali ke tahun 2016 di mana Nambu terbangun di apartemen sempitnya tanpa mengingat kejadian apapun. Itulah yang selama ini dialami hingga Nambu lupa dengan masa lalunya. Ketika Nambu pergi mengambil air minum, ia bertemu dengan Heiwei yang ternyata satu apartemen dengannya. Fakta bahwa Nambu tidak bisa mengingat semua kejadian itu adalah jawaban bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan dia akan mengalami hal tersebut terjebak dalam ruang dan waktu yang terus berulang. Dan sialnya lagi dia terjebak dalam kesendirian yang memilukan di mana ia harus mencintai wanita yang tidak mencintainya. Film pun berakhir. Oke, cukup sekian alur cerita dari film ini. Terima kasih telah menyimaknya sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.